Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di pertemuan ke-10 ini, khususnya di LWP ya, kita coba membahas 3 topik. Yang pertama ada modifikasi kontrak, yang kedua ada kontrak jangka panjang, dan yang ketiga ada franchise ya. Oke, kita masuk langsung ke modifikasi kontrak. Nah, intinya teman-teman, terkadang pada saat perusahaan sedang mengerjakan suatu kontrak dari pelanggan, terdapat perubahan ketentuan gitu. Nah, atas dasar perubahan ini, kita perlu mencatat nih, apakah perlu dibuatkan kontrak baru atau tidak. Nah, itu poinnya ya. Jadi kita perlu mencatat kontrak baru atau tidak. Nah, di sini juga ada ketentuan, jika produk tambahan yang disebabkan oleh modifikasi kontrak itu tidak memiliki stand alone price atau harga jual mandiri, maka atas modifikasi tersebut dianggap sebagai modifikasi kontrak sebelumnya. Maka saya ulangi, kalau nggak ada stand alone price, maka akan dicatat sebagai modifikasi atas kontrak sebelumnya. Dan perusahaan perlu nih mencatat dampak perubahan pendapatannya secara prospektif atau berlaku ke depan, serta tidak mengubah hasil penjualan yang telah dilaporkan sebelumnya. Jadi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan metode prospektif ya. Oke, kita langsung masuk contohnya di E2E189. Oke, pada bulan September 2019, Gartner Corporation berkomitmen untuk menjual 150 unit iPhone kepada Better Buy Corporation senilai 15.000 totalnya nih. Ini total penjualnya, nilai kontraknya. Harganya 100 per unitnya, per produknya. Nah, produk akan dikirim selama 6 bulan ke depan. Setelah produk selama 6 bulan ke depan ya. Lalu keterangan lagi, setelah 90 produk dikirim, ya kan? Setelah dikirimnya 90 produk, ternyata ada modifikasi. Jadi modifikasi ini terjadi setelah 90 produk dikirim, sehingga yang terkena dampak modifikasi itu kemungkinan yang sisanya, yakni hanya 60 produk ya. Tadi kan awalnya 150. Nah, di modifikasi ini Gartner berjanji untuk memberikan tambahan 45 produk dengan harga ya. Berarti di sini dia memiliki stand alone ya, memiliki harga jual relatif sendiri. 4275 totalnya dan per unitnya $95. Semua penjualan dilakukan secara tunai. Oke, yang diminta yang pertama adalah siapkan jurnal untuk Gartner untuk penjualan 90 produk pertama dengan cost 54 per unit. Kita kayak biasa aja ya. Jadi untuk 90 yang pertama yang ini kita disuruh mencatat. Jurnalnya seperti ini, cash pada sales revenue seperti biasa aja 90 unit dikali dengan 100 per produknya. Sama dengan 9.000. Sales revenue-nya juga sama. COGS-nya berapa? Nah, COGS-nya tinggal 90 unit 90 unit yang terjual dikali dengan di sini 54 per unit. Oke, poin A udah, sekarang di poin B-nya. Siapkan jurnal entry untuk penjualan 10 produk setelah modifikasi. Nah, jadi di sini 10 produk dijual setelah modifikasi dengan asumsi bahwa harga untuk produk itu mencerminkan stand alone selling price. Nah, jadi harga di sini diasumsikan yang pertama itu sebagai stand alone selling price ya. Stand alone selling price. Maka yang perlu kita catat adalah seperti ini. Apabila dia dianggap sebagai harga jual mandiri yang terpisah, kita cukup mencatatnya seperti penjualan pada umumnya aja. Berarti di sini ada cash, ya, cash yang awal nih, yakni 10, ya kan, 10 unit dikali dengan 100. Kayak biasa aja. Jadi kita ngabisin dulu nih yang awal. Baru COGS-nya 54 dikali dengan
10. 540. Oke, ini kalau dia misalkan memiliki ini ya, harga jual relatif secara mandiri. Oke, dan yang ketiga, diasumsikan bahwa penjualan 10 unit lainnya, ya kan, 10 unit yang lainnya itu seperti dalam poin B itu diasumsikan tidak harganya ini yang 4275 ini tidak mencerminkan harga relatif mandiri. Nah, berarti di sini tidak dianggap sebagai tidak memiliki harga jual relatifnya. Yang kedua ini. Nah, seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, kalau misalkan dia tidak mencerminkan, nah berarti kita harus menghitung, berarti kita tidak perlu menerbitkan kontrak baru. Sedangkan yang pertama tadi, kalau dia mencerminkan harga jual relatif, ini kita menerbitkan kontrak baru ya. Kontrak terpisah gitu. Untuk modifikasinya. Nah, sedangkan kalau dia nggak mencerminkan, berarti ini dijadikan satu kontrak ya. Oke, bagaimana perhitungannya? Nah, seperti ini ya. Kita hitung aja sisanya. Tadi yang udah terjual awalnya ya, sebelum modifikasi ada 90 unit. Berarti di sini ada total pendapatan ya. Sebanyak 150 unit dikurang 90 unit, yakni 60 unit ya. Dikali dengan 100 untuk kontrak original. Dan untuk kontrak modifikasi berarti 45 unit dikali dengan 95. Harga per unitnya yang ini sama dengan 4275. Sehingga total pendapatannya yakni adalah 10.275. Nah, kita harus mencari nih harga jual rata-ratanya berapa sih? Nah, gitu ya. Jadi poinnya juga ada di sini. Kita harus mencari harga jual rata-ratanya. Dengan cara unitnya pertama ditambah dulu. Kita hitung dulu nih total unitnya. 60 ya ditambah 45. Jadi total unitnya adalah 105. Sehingga total pendapatannya adalah 10.025 dibagi 105 unit. 105 unit. Rata-ratanya itu seperti ini. Ada 9786. Rata-rata harga per unitnya ya. Sehingga untuk penjualannya teman-teman, karena di sini dia sudah dimodifikasi, harganya sudah terdampak lah. Berarti untuk penjualan 10 unitnya ini juga berbeda. Yang pertama itu ada cash. Cash ini sesuai kontrak ya. Sesuai kontrak yang original, 10 dikali 100. 100 itu harga yang originalnya. Lalu untuk pendapatannya kita hanya mengakui senilai harga rata-rata ini dikali dengan 10 sama dengan 979. Atau kalau mau dikasih koma, nah segini. Sisanya baru dialokasikan ke unearned revenue. Nah, kita mengakuinya itu nanti ya. Untuk COGS-nya itu sama aja. Yakni 100 dikali dengan tadi. Bukan 110 dikali dengan 54. Ini juga 10 dikali 54. Nah, ini ya, udah selesai pembahasannya. Nanti kita lanjut ke kontrak jangka panjang. Terima kasih.